malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan progres diskusi yang hikmat dalam rangka Pramubes untuk mencapai kepada tujuan di hari Hamubes IKA 2023 di tanggal 23 Desember, hari Sabtu ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada tim SC untuk memimpin agenda Zoom meeting ini. Silakan pada tim SC. Oke, baik. Selamat malam tim SC. Malam. Aduh, mohon izin ini videonya sedikit ngeheng, jadi saya masih belum bisa buka kamera. Mungkin selamat malam kepada Akang Teteh perwakilan angkatan. Terima kasih sudah hadir malam hari ini bergabung bersama kami di sini dalam agenda Pramubes IKATB-FT Unbar. Mungkin karena kita sudah cukup terlambat, saat ini saya akan coba untuk share screen terkait tata tertib Pramubes kembali. Mungkin sudah muncul di layar. Mohon maaf, ini sebentar ada sedikit masalah. Jadi saya izin malam ini membuka agenda malam ini, izin kepada Kang Dodi sebagai Ketua SC. Perkenalkan, saya Yani dari Angkatan 99. Malam ini kita akan mengulas kembali terkait dengan tata tertib, kemudian juga revisi dari usulan-usulan kode etik yang kemarin sempat disampaikan, dan juga draft program kerja yang akan diusulkan pada saat Mubes nanti. Mungkin untuk yang pertama kita ulas sedikit terkait tata tertib. Tata tertib Pramusyawarah Besar IKATB-FT Unbar. Bab 1 terkait dengan hak dan kewajiban peserta Pramusyawarah Besar IKATB-FT Unbar. Pasal 1. Peserta Pramubes IKATB-FT Unbar adalah anggota IKATB-FT Unbar dan merupakan perwakilan angkatan yang sudah mendaftar dan teregistrasi pada panitia Mubes kedua IKATB-FT Unbar. Oke. Semua peserta Pramubes IKATB-FT Unbar diharuskan mengikuti seluruh rangkaian acara mulai dari Pramubes sampai dengan Mubes kedua IKATB-FT Unbar, kecuali undangan dan pengurus IKATB-FT Unbar periode 2020-2024 tidak mengikuti Pramubes. Oke. Pelaksanaan Pramubes dilakukan melalui pertemuan online by Zoom meeting yang waktu pelaksanaannya telah ditentukan oleh panitia Mubes kedua IKATB-FT Unbar. Kamera saat Zoom meeting harus dalam keadaan menyala, merubah nama menjadi nama lengkap dan angkatan. Pasal 2. Hak bagi peserta Pramubes IKATB-FT Unbar menyampaikan pendapat atau pertanyaan secara lisan. Pasal 3, kewajiban peserta dalam Pramubes kedua IKATB-FT Unbar adalah semua peserta Pramubes wajib hadir dalam setiap pertemuan Pramubes yang disediakan oleh panitia Mubes. B.
Semua peserta Pramubes diharuskan membuka kamera saat di meeting, kamera dalam keadaan menyala, merubah nama menjadi nama lengkap dan angkatan. Jika ada kesulitan, bisa disampaikan nama dan angkatan di kolom chat. Peserta dapat berbicara dan interupsi setelah mendapatkan persetujuan dari panitia pengarah atau SC dengan mengangkat tangan dan menuliskan nama dan angkatan seperti memberikan keterangan usulan atau sanggahan di kolom chat. Contoh, usulan strip fulan strip angkatan 00. D. Peserta tidak diperkenankan berbicara menyimpang dari pokok pembicaraan. E. Peserta berkewajiban menggunakan kata-kata yang layak dan sopan serta menjaga kelancaran jalannya Pramubes. F. Peserta berkewajiban menjaga ketertiban kegiatan Pramubes kedua IKA ATB FT Unbar. G. Semua peserta Pramubes menyetujui dan menyepakati semua hasil keputusan bersama dalam Pramubes ini yang dilaksanakan oleh panitia pengarah atau SC dan hasil tersebut akan dibawa ke dalam sidang di Mubes kedua IKA ATB FT Unbar. H. Peserta Mubes yang tidak hadir dalam agenda pertemuan Pramubes dianggap menyetujui dan menyepakati semua hasil keputusan bersama dalam Pramubes. Pasal 4. Sanksi-sanksi. Peserta yang tidak menaati tata tertib dan mengganggu jalannya Zoom meeting dalam Pramubes akan diberikan teguran oleh panitia pengarah. B. Peserta yang mendapat teguran sebanyak 3 kali, maka panitia pengarah maupun pimpinan sidang berhak mengeluarkannya dari forum Pramubes. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bandung tanggal 16 November 2023, Steering Komite 1. Dodi Kurniawan, 2. Ivan Giovanni, 3. Rikrik Gumilar, 4. Lia Supriyatin, 5. Yani Andriani, 6. Hendri Anggraito, dan 7. Dudi Trisnandi. Mungkin itu yang saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib. Selanjutnya agenda kita langsung kepada hasil revisi draft kode etik yang akan kita sahkan nanti di Pramubes. Terima kasih kepada Akang Teteh yang sudah ini. Ya, di sini ada Kang Rohendi yang sudah resan. Silakan Kang Rohendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ke yang tim SC sekalian, ke depan ya kalau ada revisi, tolong cantumkan yang sebelum direvisi. Karena ini juga ada yang masuk kan, ada yang baru, ya kan? Ya. Jadi dalam arti yang tata tertib yang kemarin apa, nah direvisinya menjadi begini. Itu nggak ada, nah. Itu aja sih usulannya. Oh, siap. Jadi kalau hanya gini kan, kalau yang baru bukan aja boleh dia usul lagi. Jadi kalau bisa semua apapun kalau di Pramubes ini awalnya apa, berubahnya apa, jadi jelas ada perbandingan. Karena di materinya desain kan hari plus H-nya bukan min H atau min 3. Jadi kita nggak bisa buka lagi lah. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kang Rohendi atas usulannya. Mungkin nanti kalau memang akan ada terkait dengan revisi, ini nanti kita akan share draft sebelum dan sesudahnya. Karena kebetulan ini agendanya agak mepet, sudah 2020. Saya izin melanjutkan kita untuk langsung terkait dengan revisian draft kode etik. Jadi untuk yang sebelumnya, kode etik IKA ATB FT Unbar ini menggunakan pasal per pasal. Nah, kita mencoba merangkum seperti ada usulan dari beberapa peserta di minggu lalu.
Saya share dulu kode etik yang lama. Halo. Oh iya, Pak Ahmad Soleh, silakan Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Masih sekitaran. Maaf Pak, mikrofonnya sepertinya mati Pak. Mikrofonnya masih mati Pak. Masih ke mute itu. Nggak jelas segini. Oh sudah Halo, Pak. halo. Iya, sudah Pak. Tadi mungkin Ba- termute Pak. Iya, silakan Pak. Masih bahasan kode etik ini. Iya Pak, jadi kemarin kan kode etik yang lama itu kan ada narasi awal. Nah, kemarin ada usulan terkait dengan untuk diperingkas poin per poin. Jadi saya izin akan share dulu draft yang lama, kemudian kami akan share hasil revisi yang sudah dibuat poin per poinnya, Pak. Oke, ya, lanjut. Ya. Terima kasih, Pak. Saya izin share screen kepada Bapak, Ibu, Akang Teteh, perwakilan angkatan. Nah, ini draft kode etik yang kemarin kita bahas. Di sini ada menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan terkait dengan peraturan organisasi. Ini saya agak percepat. Kemudian baru di pasal 2 ini poin-poinnya. Nah, sesuai dengan usulan kemarin, dari yang sebanyak 7 lembar ini kita akan rangkum. Dan saya sekarang izin share hasil rangkuman draft kode etik. Nah, ini hasil rangkuman draft kode etik yang kita akhirnya sederhanakan. Jadi langsung kepada poin per poin. Kalau dari sini apakah barangkali ada tambahan atau usulan terkait dengan draft ini? Jadi sekarang ini hanya jadi 2 lembar. Perlu dibacakan ulang atau tidak? Ya, Kang Rohendi silakan. Terima kasih, Nay. Kalau saya sih nggak usah dibacain, Nay. Cuman antara yang draft pertama sama yang sekarang jauh banget. Karena dalamnya, terus di dalamnya itu detail. Yang kemarin itu lebih detail. Dan kita juga bahas yang kemarin itu hampir 2 jam. Dan sekarang ujungnya cuma 4 pasal, ya kan? Ini apa bedanya dengan tahun sebelumnya, 2020 pakai kode etik kayak gini juga nggak ngaruh kita nih. Kalau saya dengan ada ini mah percuma. Kode etik di 4 pasal ini nggak akan mempan. Kalau saya sih, dengan 4 pasal ini meskipun dirangkum, saya paham itu rangkum, tapi detailnya nggak ada naik. Kecuali kamu mau dimasukin ke ADART nanti detailnya, itu silakan. Ya, Tapi jadi kalau ini nggak ada. izin dulu Kang. Terkait dengan ini, betul kalau kode etik nanti akan kita dalam dari nanti usulan direvisi ADART sehingga terkait dengan detailnya kode etik itu akan kita langsung masukkan di
draft ADART yang akan kita bahas di minggu depan. Kita akan mulai, mungkin nanti tidak langsung semua pasal, kita akan coba pilah dan pilih pasal-pasal yang memang Maksudnya gini, Nay, sorry. Ini kedepannya mau bagaimana kode etik ini, komisi kode etik, pembentukan kode etik mau dimasukin ke ADART nggak rencana SC? ya, memang Kalau rencananya akan rencana SC mau dimasukkan ke dimasukin, oke saya setuju ini. Kalau nggak ada, saya nggak setuju. Itu aja sih. ya, memang rencananya ini akan kita masukkan ke dalam ADART, Kang. Jadi sebagai lampiran di dalam ADART. Nanti Kalau untuk saya mah kode etik ini mah kayak selembar yang biasa-biasa aja, sorry aja, Nay. Karena marwahnya hilang dari kode etik yang draft itu. Itu aja sih, makasih. ya, Kang. Terima kasih usulannya Kang Rohendi. Nanti kita akan coba bahas kembali bersama tim SC. Nah, nanti kalaupun umpamanya memang ada usulan, selain bisa disampaikan di sini saat meeting Zoom, juga bisa dimasukkan di grup serta Mubes. Nah, kalau memang masih ada usulan dan koreksi, mohon disampaikan kepada kami supaya kami bisa membahas ini bersama tim SC lainnya. Untuk sementara ini mungkin untuk draft kode etik ada tambahan lagi, barangkali dari Bapak Ibu peserta yang lain. Kalau tidak, kita akan coba masuk ke agenda draft program kerja yang akan kita usulkan bagi pengurus di ATB FT Unbar periode 2024-2028. Mungkin untuk selanjutnya ini akan dibantu oleh Kang Henry dari tim SC untuk menyampaikan terkait dengan draft program kerja. Silakan kepada Kang Henry. Kang Henry sudah siap? Boleh, boleh. Terima kasih atas waktunya, Tenai. Saya bacakan untuk draft program kerja IKTB FT Unbar periode 2024-2028. Yang pertama yaitu Ketua terpilih menyusun Dewan Pengurus IKTB FT Unbar periode 2024-2028 selambat-lambatnya 30 hari setelah Mubes kedua IKTB FT Unbar. Yang kedua, Ketua IKTB FT Unbar periode 2024-2028 wajib mendaftarkan legalitas akta pendirian dan atau akta perubahan pengurus beserta akta pengesahan AD dan atau ART IKTB FT Unbar hasil Mubes kedua IKTB FT Unbar dilanjutkan pendaftaran legalitas SK Kemenhumham ya ini ya kata ini Kemenhumham selambat-lambatnya 90 hari setelah Mubes kedua IKTB FT Unbar. Yang ketiga, penguatan internal organisasi dengan mengundang seluruh alumni IKTB FT Unbar untuk bergabung dalam IKATB FT Unbar. Yang keempat, pengumpulan database anggota dengan melakukan penambahan anggota melalui registrasi dan inventarisasi alumni IKATB FT Unbar disertai penerbitan kartu anggota IKATB FT Unbar. Yang kelima, sosialisasi program kerja IKATB FT Unbar kepada pihak-pihak terkait, internal dan eksternal secara optimal. Yang keenam,
membuat koordinator wilayah dan koordinator wilayah menyusun susunan pengurusnya di bawah kepengawasan pengurus pusat. Yang ketujuh, membangun kerjasama dengan A. Alumni, B. Fakultas, C. Lembaga pemerintah, D. Pihak swasta, E. Industri tekstil, F. Asosiasi-asosiasi, G. Lembaga terkait era revolusi industri digital, A. Unit konsultasi dan bantuan kepada alumni, I. Mahasiswa, dan J. Masyarakat. Yang kedelapan, membentuk Yayasan IKA TPFT Unbar yang memayungi kegiatan usaha, pendidikan, dan pelatihan. Yang kesembilan, menyelenggarakan kegiatan untuk mempererat tali silaturahmi sesama alumni berupa reuni, gathering, bakti sosial dalam waktu tertentu. Yang 10, menyelenggarakan job fair atau bursa tenaga kerja. 11, diadakannya pelatihan-pelatihan, workshop, seminar. Yang 12, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tekstil dengan menjalin kerjasama bersama sekolah-sekolah kejuruan maupun perguruan tinggi tekstil. Yang ke-13, menjalin kerjasama dengan perusahaan tekstil agar supaya para lulusan dapat diserap sebagai tenaga kerja. Yang ke-14, seluruh alumni ATBFT Unbar diundang untuk bergabung dalam organisasi ahli tekstil IKATSI atau Insan Kalangan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia. Oh sudah ya, sampai 14 ya. Barangkali mungkin ada, kalau ini, eh, kalau barangkali ada masukan, enggak, dari 14 item yang sudah dijabarkan mengenai draft program kerjanya. Barangkali mungkin ada ide yang lain yang bisa membuat IKA TPFT Unbar menjadi lebih besar lagi. Mungkin Kang Rohendi, barangkali ada masukan lagi. Sepertinya Kang Rohendi sudah izin live, Kang. Oh, udah nggak ada ya. Mungkin bagi akang-akang dan teteh-teteh yang masih ada, barangkali ada ide atau masukan lagi dari draft program kerja yang kita sudah bacakan. Barangkali kalau Mungkin memang sementara cukup kali ya. Barangkali belum ini ya. Nanti barangkali kalau memang ada masukan dan tambahan demi kepentingan IKTK, maka silakan nanti eh, di grup ya, mungkin bisa disampaikan ya. Ikut Teh Nai, ya, maka kalau mau dilanjut. terima kasih Kang Henry atas waktunya. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Henry, barangkali dari Bapak, Ibu, Akang, Teteh yang masih ingin memberikan masukan terkait usulan program kerja bagi pengurus IKATB FT Unbar periode 2024-2028 ini. Kalau tidak malam ini mungkin kami tunggu juga di chat di grup peserta Mubes ataupun bisa langsung menghubungi Japri melalui WA kami para anggota SC untuk bisa kami masukkan ke dalam revisi draft program kerja IKATB FT Unbar periode 2024-2028. Mungkin kalau memang tidak ada lagi masukan atau ada usulan lainnya dari Akang Teteh. Mungkin dari Saud ada masukan Pak? Atau Pak Yadi Mulyadi dari 86 nih, saya baru ketemu malam ini nih sama Pak Yadi. Kemudian juga ada Bapak atau Ibu Iswanti
Dari Hmm. angkatan berapa ya? Ya, Nah, silakan Pak coba. Yadi. Oke, hatur nuhun. Sami Pak. Baik, selamat malam buat semua. Saya Angkatan 86 TI, T, sama dengan Bapak Saud Aritonang. Ini kalau menyimaknya ya, saya simak memang dari awal kemarin Zoom meeting saya ikut, tapi tidak sumbang saran, hanya ngikut saja, termasuk yang hari ini nyimak. Nah, ini kalau lihat dari yang barusan dibacakan, ini berbentuk yayasan ya nantinya atau bagaimana ini? Oh, saya baru tahu ini. Nanti ATBIK Unbar tuh di bawah yayasan atau bagaimana? Itu satu. Yang kedua, yang barusan draftnya 14 poin yang disampaikan, sekilas memang paham. Hanya nanti terlalu banyak poin-poinnya dan itu siapa dan tugasnya siapa gitu. Jelas ini harus harus secara terperinci nantinya. Jadi tidak ngawur banyak poin tidak tapi tidak ada penanggung jawabnya di sana. Jadi lebih baik yang 14 itu kalau memang sudah draftnya sudah dipulkan saya ngikuti. Hanya itu harus ada petugas yang jelas untuk penanggung jawabnya. Itu hanya usulan saja. Sementara itu mungkin Teh Nay, dilanjut Teh Nay. Nuhun. Nun, Pak Yadi, atas usulan dan masukannya. Jadi izin kami dari EC mengulas. Jadi draft program kerja ini adalah untuk usulkan kepada program kerja pengurus. Jadi nanti yang melaksanakannya atau PIC-nya itu adalah pengurus IK ATBFT Unbar. Nah, jadi usulan-usulan ini diharapkan bisa dilaksanakan oleh pengurus periode 2024-2028. Nah, usulan seperti ini kemudian terkait dengan yayasan itu kalau kita bentuknya adalah tetap perkumpulan, hanya perkumpulan ini membentuk lagi yayasan. Mungkin itu Pak jawaban terkait dengan yayasan. Jadi kita membentuk lagi suatu yayasan yang dipergunakan untuk badan usaha dan lain sebagainya. Karena kan kalau organisasi alumni ini kita non-profit. Nah, supaya bisa juga menghasilkan yang profit, itu kita usulkan untuk membentuk yayasan gitu. Jadi nanti ada yayasan di bawah perkumpulan ini, begitu Pak, yang dibentuk oleh perkumpulan ini. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau dikoreksi Pak Yadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Dede ini lagi di jalan nih Pak Dede sepertinya. Iya, Selamat bergabung, maaf baru Pak. bergabung ini. Baru bergabung. Maaf, karena tadi ada meeting dulu. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak sudah bergabung Pak. Ya, ini dari program kerja ya, lagi program kerja ya. Iya, betul Pak. Kita lagi bahas terkait program kerja. Iya. Jadi, Kalau ya silakan Pak. ya, kalau boleh ada masukan saya. Silakan Pak. Usul. Oke. Jadi dulu waktu saya pegang pimpinan alumni Unbar itu kita pernah mengadakan satu kegiatan yang namanya tekstil gathering. Nah, pada saat kegiatan tekstil gathering tersebut, saya coba berkomunikasi dengan semua peserta. Bukan semua sih, kebanyakan, terutama yang orientasi saya itu sama senior-senior saya di ATB. Bagaimana kesannya dengan tekstil gathering yang dilaksanakan? Saya itu di Taman Insinyur Haji Juanda ya, di Kopakarya. Apakah ini program ini masih ada atau dilanjut atau tidak? Kalau saran saya ini dilanjut lagi karena waktu itu cukup antusias. Cuma mungkin bentuknya bentuknya disesuaikan dengan zamannya gitu. Ya, itu saja yang mungkin saya usulkan ya karena
cukup bagus ya waktu itu diadakannya. Dan kalau tidak salah teknis juga sebagai panitia ya, panitia teknis, terus siapa Kang Adi Tebing sebagai seksi acaranya. Bahkan sempat kita ngundang ini ya, ngundang pelawak cukup terkenal ya waktu itu ya, Iya. sebagai pembawa acaranya. Ya itu aja usulan dari saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih ya Pak Dade atas usulannya. Nah, terkait dengan itu sebetulnya tadi kami sudah masukkan Pak ke dalam poin nomor 9 di sini adalah menyelenggarakan Oh ada ya. kegiatan Oh, ya. untuk mempererat tali silaturahmi sesama alumni berupa reuni, gathering, bakti sosial dalam waktu tertentu. Tapi kita tidak spesifik tekstil gathering. Jadi apakah kita Ya. mau nge-branding langsung tekstil gathering gitu Pak? Iya. Jadi brandnya Oke, IKATBFT terima kasih Unbar. banyak. Siap. Jadi mungkin Ya. usulan Pak Dade si gathering ini kita spesifikkan menjadi tekstil gathering gitu kan. Jadi kalau di sini masih luas nih, belum ada istilahnya. Jadi kita langsung patenkan kalau tekstil gathering itu punya IKATBFT Unbar. Mungkin begitu ya Pak Dade? Betul. Betul sekali. Ya, betul, betul. Ya. Ya, atur nuhun sadayana. Sami-sami Pak. Mungkin ada usulan lagi dari silakan kepada Akang Teteh yang akan memberikan usulan dan masukannya untuk program kerjanya. Tadi masukan dari Pak Yadi saya masukkan untuk mempertegas lagi ya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu, Akang Teteh yang lain? Pak Yadi, gimana terkait penjelasan yang tadi mengenai yayasan, Pak Yadi? Jadi kebetulan ya di sini saya di komplek, jadi saya juga terlibat di yayasan. Memang yang namanya yayasan bukan hal mudah untuk ditegakkan gitu ya, didirikan. Banyak pakai Kemenkumham segala macam, itu harus ada pembina dan segala macamnya, banyak ya struktur organisasinya secara detail. Dan kalau sekarang ATB Unbar nanti di bawahnya dibentuk yayasan, berarti harusnya yayasan dulu baru bentuk begitu. Nah ini jangan dibalik. Kalau dibalik berarti ada dulu perkumpulan baru ngebentuk yayasan, salah. Yayasan dulu nanti poinnya apa. Itu yang saya rasakan di sini ya, yang saya rasakan di lingkungan. Nah, kebetulan saya bergerak di bidang pendidikan di sekolah. Hanya mantau saja, hanya tugas saya sebagai pembina DNF. Jadi di Dewan Pembina non formal tugas saya. Nah, makanya tadi ada 14 poin itu nggak akan jalan kalau tidak ada petugas khusus yang menghandle masalah-masalah itu. Itu saja sih. Tapi jelas dan lain mungkin nanti saya tetap kita ngikuti saja ya.
Saya Siap, siap. ngikuti. Saya ngikuti. Saya ngikuti aja. Iya, Hanya itu saja sih. siap. Tenang. Ya, hatur nuhun Pak Yadi atas Mangga, mangga, masukannya. mangga. Nah, mungkin kalaupun memang tadi seperti usulan Pak Yadi, yayasan ini memang agak lebih repot gitu, tapi kita juga butuh satu badan hukum ataupun untuk bisa membuat organisasi ini bisa menghasilkan yang profit gitu. Barangkali ada usulan apakah si organisasi ini membentuk apa atau apa, silakan sebagai arahan dan masukan kepada kami gitu kan untuk bisa kita usulkan sebagai program kerja di pengurus periode 2024-2028. Barangkali ada lagi dari yang lain? Oh, ini ada masuk dari Tehnia, TKT 90. Memberikan kuliah tamu dari para alumni yang berpengalaman di industri tekstil, menyusun direktori alumni. Tujuan dari menyusun direktori alumni adalah untuk membangun dan memelihara jaringan komunikasi yang kuat antara alumni. Dengan adanya direktori ini, anggota alumni dapat lebih mudah terhubung satu sama lain, berbagi informasi, dan menjalin kolaborasi. Direktori juga dapat menjadi sumber informasi penting untuk kegiatan-kegiatan seperti reuni, acara alumni, atau bahkan sebagai referensi potensial untuk kesempatan kerja atau kolaborasi bisnis. Terima kasih Tenia untuk usulan dan masukannya. Nanti akan kami masukkan kepada usulan di dalam draft program kerja Dewan Pengurus IKAT BFT Unbar periode 2024-2028. Barangkali ada lagi dari yang lain memberikan usulan? Di Pak Saud, barangkali mau memberikan masukan Pak Saud? Atau ini ada Pak Hairudin? Atau ada juga ini dari Kang Riki Royana angkatan 2000, Kang Abdul Aziz 2002. Silakan kepada Kang Teteh yang mau memberikan usulan. Atau mungkin kalau memang dirasa belum ada masukan, itu kita bisa menyelesaikan agenda malam ini untuk silakan Kang Teteh yang masih ingin. Iya, Bu. Maaf. Oh iya, silakan Bu Ida. Terima kasih. Aduh, maaf nih baru datang. Iya, Bu. Ada yang silakan, Bu. Saya usul kan gimana kalau kita membentuk koperasi, tapi koperasinya koperasi konsumsi, jangan koperasi simpan pinjam. Kan kita banyak ya, ada yang selain tekstil, ada juga yang di kangen water, ada di telur, ada mungkin diusahakan minyak goreng dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya biasanya hari raya ya diperlukan bahan-bahan itu, kita dengan mudah dapat anggota, dapat mudah dengan mendapat dan dengan harga yang lumayan bisa rada miring lah gitu, murah sih enggak, tapi rada miring dibandingkan dengan harga pasar. Tuh, kalau nggak salah tahun yang lalu sudah mulai dirintis, tapi nggak tahu gimana, jadi mungkin karena kesibukan jadi nggak jalan. Kemudian mengenai yayasan, saya kira itu yayasan itu harus betul-betul dipersiapkan karena harus ada dewan penyantun antara lain. Selain pengurus-pengurus yang banyak juga ada dewan penyantun yang bisa menghidupkan yayasan tersebut karena yayasan itu perlu dana kalau nggak salah. Ya, mungkin itu saja naik dari saya. Kalau yang lain-lainnya mungkin oke lah, seperti tadi kata Kang Dede ada tekstil catering dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada usulan dari Ketua Pembina Yapatek.
bagaimana kalau eh, apa ATB FT Unbar bekerja sama dengan pindangannya Patek, apa karena di Apatek itu ada katanya ada bagian pendidikan, kursus dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menyumbangkan ilmunya lah, apalagi mereka yang kebanyakan anak Unbar nih ya, yang uh, apa ilmunya tuh udah modern lah gitu ya, dibandingkan dengan kami, apalagi saya angkatan 68, udah nggak berkecimpung di tekstil karena saya jadi PNS, jadi itu saya kurang kurang tahu ya kalau mengenai tekstil, kurang apa bukan kurang tahu, jadi hilap deui lah gitu. Nah itu usul saya, jadi gimana kalau kita sedikit-sedikit lah apa koperasi konsumsi, jangan koperasi pinjam-pinjam, simpan pinjam, karena simpan pinjam itu berat ya bagi mereka yang nagih nalah hese gitu. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ida, ini dari angkatan 68, luar biasa, ini masih support kita gitu dan memberikan usulan-usulan yang cukup bagus juga. Terima kasih banyak Bu Ida, usulannya ini kami akan tampung, Ya, kemudian sama-sama. akan kami rangkum di revisi usulan draft program kerja, nanti akan kita sampaikan juga di grup peserta. Kalaupun memang nanti seperti tadi saya ulas beberapa kali, jika memang masih ada usulan terkait tata tertib, kode etik, ataupun program kerja, silakan bisa disampaikan di chat grup ataupun langsung japri kepada kami tim SC. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, atau ada lagi yang akan memberikan masukan atau usulannya? Maaf, naik kalau mengenai kode etik sekarang kapan mau udah pernah di ini enggak? Karena saya pernah absen ya sekali. Iya. Kode etik sudah kami kirimkan di grup, Bu. Ya sudah, memang sudah. Tapi sudah dibicarakan belum ya? Belum dibahas. Tadi tuh ada usulan apakah kode etik ini masuk ADART atau tidak. Nah, itu nanti kita akan sepakati. Jadi usulan-usulan yang masuk pada malam hari ini gitu kan. Jadi rencananya memang kode etik ini kita masukkan poinnya di ADART. Gitu. Jadi nanti pada saat kita pembahasan ADART, poin kode etik ini akan ditegaskan kembali, Bu. Mungkin itu, Bu, terkait dengan kode etik. Enggak. Iya. Jadi nanti saya pelajari dulu ya, karena saya baru tadi barusan di fotokopi. Sambil lewat. Iya. Oke, nanti saya pelajari dulu. Nanti kalau ada usul, saya japri boleh ya? Boleh, silakan Ibu. Kami terbuka. Silakan Bapak Ibu Akang Teteh yang ingin memberikan usulan, masukan kepada kami di tim SC. Itu bisa japri saya atau Kang Henry atau Kang Dodi sebagai ketua SC. Ada Kang Dudi, ada Kang Rikrik, ada Teh Lia, ataupun di grup peserta. Nah, mungkin ya ada lagi barangkali dari yang lain yang akan disampaikan. Makasih ya, Nay. Ya, sama-sama, Bu. Selamat malam juga. Selamat malam. Baik, Akang Teteh, kalau memang sekarang tidak ada lagi yang memberikan masukan dan usulan, akan saya serahkan kembali kepada tim OC. Silakan. Terima kasih Akang Teteh atas waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Kami ulas kembali, kami tunggu usulan masukan dari Bapak Ibu Akang Teteh terkait tiga yang tadi kita bahas. Bisa japri melalui kami SC ataupun melalui di grup peserta. Silakan kepada tim OC, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, halo, selamat malam SC. Pak Dodi masih hadir di sini? Sudah selesai kah acaranya? Ya silakan Kang Adi, udah diserahkan ke OC nih. Oh gitu. Oke, terima kasih SC kalau begitu. Dan malam ini kita sudah sama-sama dengarkan paparan kaitan dengan kode etik dan usulan program kerja. Dan sebelum saya tutup acara ini, kami informasikan lagi untuk share kepada perwakilan angkatan lainnya supaya ini semua bisa kita terima dan kita pahami bersama. Sebelum saya tutup kembali, ada hal yang mungkin mau disampaikan sebelum kita foto bersama untuk dokumentasi. Oke, baik ya. Kalau tidak ada, mohon untuk semua yang hadir di sini dibuka videonya. Dan kembali saya ingatkan, ini direkam dan bisa kita ulang untuk review di YouTube ya. Baik, semuanya dibuka videonya. Dalam hitungan kelima, kita